Assalamualaikum, salam olahraga, sahabat Bang Taja. Ketemu lagi nih setelah beberapa purnama kita tenggelam untuk belum siaran. Tapi alhamdulillah kita bikin lagi kegiatan podcast kita untuk kali ini. Yang datang juga istimewa nih, istimewa karena ternyata saya udah kenal banget dengan beliau nih ya. Dan para kawan-kawan juga mungkin kalau lihat wajahnya akan familiar karena wajah beliau ini sering tampil di TV, khususnya untuk acara-acara sepak bola. Selamat datang Bang Budi Handoyo, yang biasa dikenal depannya nih, Kesit Budi Handoyo. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik Bang. Aduh, ini luar biasa. Beliau ini ternyata backgroundnya malah wartawan ya Bang ya? Saya wartawan. Wartawan olahraga. Wartawan olahraga, nggak pernah pindah-pindah Bang Taja. Iya, gitu ya? Dari pertama kali saya terjun ke dunia wartawan, tahun 90, sambil kuliah waktu itu. Oke. Sampai sekarang udah 34 tahun, saya nggak pernah pindah des. Jadi ini ya, istiqomah ya Bang? Istiqomah. Istiqomah. Dan dulu pertama di mana tuh Bang? Medianya apa? Oh, dulu medianya itu media khusus olahraga. Waktu zaman saya itu masuk pertama kali jadi wartawan olahraga, saya di tabloid Tribun Olahraga. Nah, itu tabloid olahraga pertama. Ya. Dulu model tabloid iya, ya. Tabloid olahraga pertama. Itu saya mengawalinya di situ. Habis itu diikutin tabloid ya, yang ada muncul tuh macam-macam lah tuh. Bola, soccer, ada tabloid Go. Banyak. Ngikutin karena memang kita dulu kalau mau tahu perkembangan olahraga nonton atau melihatnya dari itu ya. Dari media massa. Koran terutama tabloid. Nggak kayak sekarang semuanya bisa di HP semua. Ya, itu tantangannya ya Bang ya. Sangat. Kalau switchingnya jadi gimana? Ini kan banyak nih Bang switching media yang akhirnya mereka kolaps karena tidak cepat sama Swift mengganti dengan cepat. Itu ada ininya nggak? Triknya nggak? Iya, memang sejak era digital kemudian munculnya media sosial ya, Bang Taja. Itu media-media konvensional satu persatu bertumbangan. Iya, yang gede-gede aja. Yang gede-gede bertumbangan. Kita sekarang bisa melihat lah berapa banyak koran ya yang masih beredar. Itu nggak, jumlahnya sedikit lah. Di Jakarta aja lah, di Jabotabek aja lah ya. Di Jabotabek aja yang masih bisa kita lihat itu paling Kompas. Iya. Kemudian ada Pos Kota. Iya. Itu masih Rakyat Merdeka. Iya. Ya. Kemudian Warta Kota. Ya sama ada. Ini mungkin Tribun ya. Iya. Tribun. Itu. Tapi mereka itu sebenarnya ditopang oleh bisnis dia yang lain loh Bang. Iya. Bener karena gak? Itu kan korporasi ya. Korporasi. Kalau Kompas kalau nggak switching bikin properti, tenggelam juga mereka. Kompas kan memang media besar ya. Tapi mereka unit-unit bisnisnya kan banyak. Iya, jadi menopang hidupnya. Menopang media. Saya ingat banget tuh ada salah satu media di Jogja yang karena saya tahu di Jogja, saya dulu sekolah di Jogja. Jadi kayak KR. Kedaulatan Rakyat. Itu dulu siapa di Jogja yang nggak baca KR? Betul. Sekarang KR dying Bang. Iya. Itu juga salah satu contoh yang mereka tidak cepat men-switching. Betul. Kenapa saya nanya-nanya gini nih? Karena beliau insya Allah kita dorong dan kita dukung menjadi ketua PWI Jakarta nih ya Bang ya. Amin, terima kasih. Amin. Nah kalau nanti di PWI Bang, Abang ada misi apa yang mau disampaikan? Iya, jadi salah satunya memang begini Bang Taja. Ini kan dunia media massa ini kan, kalau boleh saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh petinggi-petinggi di Republik ini ya, termasuk juga para tokoh-tokoh pers gitu ya. Di Indonesia, memang dunia media massa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja gitu loh kondisinya. Pertama ya itu tadi ya. Senjakala media itu nggak bisa dimungkiri, itu terlihat nyata. Seperti yang tadi saya katakan, banyak media yang bertumbangan, media-media konvensional dengan hadirnya dunia internet. Online. Sekarang muncul media sosial. Ya. Media massa pers itu semakin tergerus dengan hadirnya media sosial. Kenapa? Kalau saya coba flashback lagi dengan kegiatan olahraga lah ya. Dulu kalau kita nggak baca koran, ketinggalan. Pasti ketinggalan. Kita nggak baca majalah, kita nggak tahu berita. Siapa sih atlet gitu ya, atlet-atlet hebat yang
tulisannya itu dimuat ya, Iya, entah iya, itu iya. dalam bentuk story keberhasilannya dia, Iya, ya success profilnya lah story ya, ya. success story-nya dia. Kita kan nggak tahu. Iya, iya. Tapi sekarang meskipun media massa pers masih ada, koran masih ada, Iya. ya, tabloid juga masih ada, majalah masih ada, tapi kan jumlahnya nggak banyak. Betul. Ya, sekarang dunianya dunia cyber, media cyber. Dengan adanya media sosial, si atlet ya atau siapapun lah, dia bisa membranding dirinya sendiri kok. Iya, lewat media sosialnya pribadi ya. Iya. Kalau dulu kalau nggak Betul, diwawancarain betul. wartawan, Dia nggak ada. nggak ada medianya. Iya. Nggak ada pengantar atau Nothing. perantaranya. Iya, nothing. Tapi sekarang Iya, enggak. iya, iya. Itu lama-lama membuat fungsinya jurnalisme itu jadi berkurang ya, Bang? Berkurang. Makanya salah satu tadi kalau ditanyakan kira-kira apa sih misinya gitu kan? Ya buat saya pada akhirnya memang harus teman-teman wartawan. Challenge-nya nih, Bang. Iya, Challenge-nya, ini kan tantangan. tantangannya. Ya, kalau Anda tidak ingin tergusur, Anda tidak ingin terlindas oleh perubahan yang ada di dunia media pada saat ini, Iya. ya Anda harus meningkatkan kualitas. Ya. Ya, Anda harus mampu menguasai dunia digital. Anda harus menjadi orang yang multitasking, kan begitu. Satu yang paling penting, kreativitasnya harus tinggi. Kalau nggak kreatif, aduh kasihan. Iya. Kalau zaman saya dulu ya, awal-awal gitu ya. Untuk jadi wartawan ya udah, ketika kita mendapat tugas peliputan, kita bisa nulis gitu ya. Tulis sudah selesai. Kita punya redaktur. Iya. Redaktur lah itulah yang nanti mengolah, mengedit Yang segala macam. mengedit. Tapi kalau sekarang dengan adanya media sosial, orang dituntut bukan hanya bisa membuat story, Iya. ya bisa membuat narasi, Iya. tapi dia juga harus pandai membuat kreasi, ya. Buat semenarik mungkin. Iya, dia harus betul-betul multitasking. Iya. Dia harus bisa merekam, dia harus bisa mengupload, dia harus Iya, bisa iya. mengedit, dia harus bisa membuat narasi, kan begitu. Jadi nggak bisa lagi kita bergantung dengan orang lain. Kalau kita ingin Betul. bersaing gitu ya, Iya. kan apa sekarang wartawan ini saingannya atau berkompetisinya kan dengan konten-konten kreator. Ya, itu kalau konten kreator nih, Bang, kalau nanti di PW ini Abang nih ya. Apakah bisa dia disejajarkan dengan ini para influencer segala macam? Iya. Itu sama nggak sih mereka dengan Wartawan. teman-teman jurnalis nih? Beda. Yang bedain apa, Bang? Beda. Kalau konten kreator ya memang pekerjaannya ya itu sama seperti wartawan. Oke. Iya kan? Melakukan job desk-nya melakukan wartawan. melakukan kegiatan jurnalistik ya, mulai dari mengumpulkan berita, sumbernya. kemudian merangkai, Iya, kan, mengedit, Iya. kemudian mengupload gitu Iya. ya. Itu kan tugas-tugas yang selalu dilakukan oleh Wartawan dulunya gitu gitu ya. Nah, yang membedakan adalah tempatnya, medianya. Oke. Jadi kalau media pers itu dia punya aturan tersendiri. Iya. Ya, Punya aturan-aturan iya, sendiri tuh. dia ada undang-undangnya. Ada etiknya. Ada kode etiknya, ada kode perilakunya, Iya. ya. Sementara kalau di dunia media sosial kan enggak. Iya. Iya. Bebas aja Iya. dia. Mau ngomong apa. Betul. nggak Cuma ada. dia berhadapannya dengan undang-undang ITE itu. ITE. Oke. Kalau wartawan, media pers yang sesuai dengan Badan Hukum di Indonesia, ketika terjadi konflik jurnalistik misalnya, terjadi dispute misalnya, terjadi sengketa pemberitaan, itu salurannya adalah undang-undang, rujukannya adalah undang-undang pers. Ya, nanti di situ ada yang namanya Dewan Pers, mereka lah nanti yang menjadi pihak yang menyelesaikan Iya. sengketa tersebut. Tapi kalau misalnya media sosial, ketika terjadi katakanlah pelanggaran, Iya. maka dia sudah langsung berhubungan dengan aparat hukum. Langsung dia Langsung. ya. Nah, Bang, ini terkait dengan tadi bahwa ya ini ada sisi-sisi positif dan negatifnya pastinya. Nah, kalau kita nih buat kan ini media Bang Taja ini kan media untuk para atlet Iya. yang ada. Nah, buat atlet sendiri sebenarnya kan mereka bisa membranding sendiri tadi tuh yang Abang bilang. Nah, ada nggak kiat-kiat nih Bang yang buat nih para teman-teman atlet biar dia makin bagus juga dalam
dalam apa menulis kah atau apa atau ada aturan yang lu do and do nots-nya nih Bang. Iya. Kira-kira ada nggak nih adanya? Ya, menurut saya memang yang pertama jadikan media yang ada ini, oke lah kita bicara media sosial lah ya, itu sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, ya, mengaktualisasikan diri, kemudian menjadi tempat untuk memperkenalkan diri kan begitu. Iya. Cuman satu hal yang menurut saya juga harus diperhatikan ya. Jangan kemudian ketika kita sudah melakukan branding lewat media sosial terkait dengan siapa kita, gitu ya. Pertama ya jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai masyarakat, istilahnya follower lah ya kalau di media sosial, itu nanti ekspektasi terhadap kitanya terlalu tinggi. Itu akan jadi bumerang. Ketika fakta nggak sesuai dengan kenyataan. Betul. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi silakan aja dioptimalkan media sosial ini untuk membranding diri kita supaya masyarakat tahu siapa kita. Tapi jangan kemudian memberikan sebuah ekspektasi yang terlalu besar, terlalu tinggi. Itu tadi bisa jadi bumerang buat yang bersangkutan. Iya. Ya karena kadang kita nih sekarang apalagi kan media jurnalistik yang konven itu kan udah jarang juga. Sekarang kalau ditanya anak-anak nggak pernah dia baca koran. Betul. Semuanya lewat media yang online gitu ya. Lewat jadi, smartphone ya. Smartphone semuanya ada di tangan. Ya, jadi satu sisi memang menjadi challenge gitu ya. Satu sisi memang ya punya dampak nggak bagus juga karena nggak kesaring ya Bang ya. Betul. Karena kan bedanya begini, kalau di media massa pers gitu ya, di dunia kewartawanan, ketika kita membuat profil seseorang, itu kan kita harus betul-betul rinci, ya betul-betul akurat, dan kita juga tidak kemudian melebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Kita akan bicara apa adanya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau branding diri kita sendiri kan sesuka kita nih, ya mau diapain nih? Gue mau diapain nih? Orang gue yang bikin, ya kan? Medianya juga media gue sendiri kan begitu kan? Iya. Suka-suka gue. Betul. Pakai akun-akun gue sendiri kan gitu kan? Iya. Gue mau bikin apa kan terserah gue. Iya. Kira-kira begitu ya. Tidak ada filternya lah. Iya, jadi itu mah harus pintar-pintar lah kita ya. Iya. Harus pintar-pintar, tapi kadang juga tadi yang Abang bilang tuh memang buat aktualisasi dia. Jadi kadang kita juga baru tahu kalau dia punya apa-apa kadang lewat media sosialnya mereka. Iya. Oh, dia nih atlet ini, punya ini. Nah, kita juga sekarang sih sebenarnya di KONI Tangsel nih, Bang. Kita minta teman-teman cabur itu juga punya media sosial yang salah satunya sebenarnya manakala media sosialnya ini kuat ya, termasuk kita juga yang di KONI Tangsel ini, biar juga nanti brand itu bisa masuk. Iya. Sebenarnya salah satunya untuk itu juga. Iya, keuntungannya memang itu ya. Ketika kita membuat pesan-pesan yang positif gitu ya. Karena kalau untuk mencari follower itu kan banyak ragamnya, banyak modelnya. Misalnya saya nih, gue mau bikin yang nyeleneh-nyeleneh biar follower gue banyak gitu kan. Tapi ada juga yang berpikiran enggak lah, saya cukup bikin yang positif-positif aja tapi tidak ada di tempat lain. Beda dengan yang lain gitu. Harus punya ini agak unifikasinya beda-beda ya. Harus punya warna tersendiri lah, punya ciri sendiri gitu supaya orang tuh tertarik kan itu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengolah itu. Iya, ini menarik sebenarnya. Kita juga pengen anak-anak nih, atlet-atlet kita nih Bang, punya kreasi yang positif. Iya. Karena kadang juga ini membawa dampak baik gitu ya, tapi juga harus hati-hati satu sisi lain. Karena juga punya dampak tadi Undang-Undang ITE ini nggak bisa ini nih bikin fitnah langsung atau kena ujaran kebencian langsung kena ya. Oke, teman-teman Bang Taja, sahabat-sahabat Bang Taja. Jadi nanti kita bisa lanjut, kita tanya-tanya lagi tentang Bang Gesit, tentang hal-hal yang lagi update di tempat kita ya. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut.
Oke, sahabat Bang Taja, kita masih nerusin obrolan kita yang seru nih. Karena ini buat saya ilmu yang saya senengin. Jurnalistik itu hobi saya, Bang. Jadi dulu saya mungkin kalau nggak jadi tentara, saya jadinya wartawan. Serius. Saya tuh mau kuliah di ISIP ya. Apa namanya yang mana tuh? ISIP, itu kampus saya. Di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Iya, saya lulusan situ. Oh, saya tuh dulu gitu kalau nggak masuk tentara, saya kuliahnya mau jadi wartawan. Banyak juga tuh teman-teman saya SMA yang memang di situ dan kalau nggak salah masih bergelut di dunia jurnalisme juga. Berarti kebalikan sama saya tuh Bang Taja. Kalau saya dulu maunya jadi tentara. Ini malah jadi wartawan. Iya, kita ketuker nih. Kecelakaan. Kecelakaan ini. Jadi malah itu ya. Terbalik. Jadi saya dulu emang hobi tuh. Makanya inilah ya sekarang begini nih menyalurkan hobi juga salah satunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bang, ngomong-ngomong nih Bang, bahwa kenyataan dulu Abang nih sering nongol di TV nih sampai sekarang bahkan kan itu. Itu kenapa sampai dipanggil nih Bang? Kok ada si TV ini tahu ini harus Bung Kesit nih yang jadi ini. Itu kenapa sih Bang ya? Ya, jadi awalnya begini, waktu sebelum era sekarang ya, sebelum era internet ya, ketika media massa masih konvensional, itu kan jumlah media massa kan nggak banyak. Iya, betul. Nggak banyak betul. gitu ya. Kayak misalnya tadi saya mengawalinya di tabloid. Di tabloid tadi olahraga itu ya. itu kan. Oh, dasarnya dari situ ya. Iya, situ. Kemudian juga koran juga waktu itu belum banyak lah. Dan waktu zaman saya itu tahun 90-an sampai awal 2000, itu kan koran itu kan selalu menjadi rujukan. Ya, betul. Untuk semua instansi lah ya, baik pemerintah maupun non pemerintah ya kan, termasuk dunia olahraga. Karena saya berkecimpungnya di olahraga, lebih memfokuskan diri lagi kepada sepak bola. Jadi tulisan-tulisan saya itu hampir setiap hari ya pasti mengulas soal sepak bola. Iya. Nah, tulisan-tulisan saya ini kan dibaca. Dibaca sama teman-teman penanggung jawab olahraga di stasiun televisi. Ya. Jadi yang pertama itu justru saya mengawalinya dari dulu ada TPI, ingat nggak? Iya, Televisi Pendidikan Indonesia. Itu saya mengawali siaran bola di TPI. Itu tahun. Itu liga atau apa Bang? Liga Spanyol, La Liga. Oh, La Liga. Iya, bener dulu di TPI. Saya pernah siaran di situ. La Liga tuh. Satu musim. Ya. Nah, tiap hari saya tetap nulis, saya membuat opini, ya kan. Akhirnya sampai pada ada seorang teman, ya, dia produser untuk program sport di RCTI. Nah, itu mulai mengajak saya. Jadi teman-teman di RCTI mengajak saya untuk ikut siaran di, bola di RCTI. Waktu itu mereka punya yang namanya Liga Bank Mandiri. Iya. Liganya bola dulu ya, Liga 1 itu. Iya, Liga 1. Dulu kan ada Liga Kansas, Liga Dunhill. Benar. Nah, ketika Liga Mandiri, saya mulai dari situ di RCTI. Tapi sebelumnya ada program-program di RCTI Sport itu yang namanya Tifosi. Itu program membahas soal persaingan-persaingan di Liga Italia Serie A. Ya, itu saya ikutan juga di situ. Kemudian ya sudah. Tapi tifosi lebih kepada bukan mengomentari sebuah pertandingan, bukan. Ya, kalau yang tadi itu kan Abang sebagai komentator sebagai komentator. Nah, komentator kalau nggak bener dihujat juga loh, Bang. Pasti. Iya kan nggak? Iya nggak kalau kita ngasih komen yang kurang pas kan gitu. Pasti. Atau kelihatan, karena ada juga nih, kan selalu ada pro kon nih, apalagi sekarang makin. Oh iya. Semenjak medsos makin ini galak banget nih. Galak langsung ke tempat kita. Udah langsung ke pribadi Bang, nyerangnya ya. Kalau nggak tahan-tahan bisa mengganggu pikiran. Psikologis kita tuh terganggu gitu. Misalnya nih 2 pertandingan. Match yang satu tentunya punya penggemar. Yang satu juga punya penggemar. Begitu Abang nilai salah satu dari ini, yang ini langsung kan itu pasti Bang. Pasti. Jadi kan gini, kalau kita mengulas mengulas sebuah pertandingan, misalnya Liga Inggris lah ya.
pertandingan antara Chelsea menghadapi MU misalnya. Chelsea punya pendukung fanatik, MU punya pendukung fanatik, iya kan? Liverpool lah nih, Liverpool sama MU lah Bang, lebih sadis lagi atau nih. Liverpool. Nah, kalau komentator itu kan harus berada di dua, Netral dia ya. harus netral. Dia kan hanya memberikan pandangan. Ada tuh yang salah satu. Ada. Ketika kita misalnya, nih kayaknya komentator ini kok lebih condong ke MU, ini lebih condong ke Chelsea. Iya. Pasti pendukung tim lawan pasti nggak terima. Iya. Itu sampai punya inian sendiri-sendiri tuh. Iya, argumennya udah masing-masing gitu Ada kan. hatersnya sendiri tuh. Iya. Kalau udah si ini, wah Iya. udah. Ya wajar sih. Kalau fans MU, fans Liverpool, fans Arsenal, pasti mereka lebih tahu seluk-beluk klub itu. Iya kan? Setuju. Begitu Mereka- abang salah, langsung tuh. Kalau komentator memang semuanya harus tahu, tapi Iya. tidak kemudian menguasai sampai Iya. seujung-ujungnya sebuah klub gitu. Beda sama fans. Kalau fans MU, Oh iya. dia kan memang dia ikutin terus. Dari kecil bahkan mungkin kan gitu. Komentator juga harus ikutin terus gitu Tuh, ya. update terus ya, Bang. Harus update terus gitu. Tapi ketika diminta untuk mengomentari sebuah pertandingan, dia harus netral. Ya, kalau kita lagi nih komentator kalau di bolanya Liga Inggris lah. Liga Inggris kan liga tertinggi lah ya, di terbaik dunia lah, lah, terbaik. Maksud saya komentator yang sana tuh emang kalau didengerin ya gila bener ya Bang, enak banget ya. Iya. Dia secara menyeluruh dia bisa Betul. ini, dan sehingga sebenarnya kalau saya balik lagi nih Bang, saya kebetulan nonton nih salah satu channel bola yang memutar Liga Inggris. Itu kadang sebel saya. Kalau komentatornya oke, tapi yang nemeninnya nih hostnya, ya carilah yang bisa ngomong, jangan cuma cakep gitu maksud saya Bang. Cakep. Ya itu bedanya di luar dengan di Indonesia gitu ya. Iya. Ya di Indonesia memang look masih Jadi nomor prioritas. nomor satu lah ya. Tapi bukan berarti kemudian teman-teman yang menjadi host gitu, yang looknya memang oke, kemudian tidak dibekali dengan pengetahuan setuju. sepak bola. Jadi dia harus tetap Harus gali lah. Iya, harus menggali, dia harus ikutin terus, dia harus belajar. Zaman dulu agak lumayan loh Bang. Zaman dulu tuh ada beberapa yang host-host yang menurut saya dia cukup mendigest ilmunya. Tapi yang sekarang nih saya nonton ini dia kagak ngerti bola kali ya. Udah gitu komentatornya pinter banget, dia kagak bisa ngimbangin. Jadi jomplang ya. Jomplang banget kan dilihatnya. Iya. Walaupun cuma di waktu break kan. Betul. Atau nggak asik sih kalau menurut saya. Jadi memang karena di Indonesia ini kan penggemar sepak bola luar biasa ya. Saya termasuk fanatik. Jadi kalau misalnya ada entah itu host atau komentator, dia tidak membekali pengetahuannya dengan perkembangan terkini di sepak bola, itu ya rusak dia. Iya, nanti bisa kalah pinter sama ininya sama penontonnya. pemirsa. Iya, sama pemirsa. Nah, satu lagi yang sempat kemarin rame nih Bang, masalah jersinya timnas Bang. Nah, ini boleh sebut merek nggak? boleh lah, cuek aja sini Mas. Expo gitu maksudnya. Iya, itu kenapa begitu ya Bang ya? Ini kritik juga nih ya. Buat explore-nya nih ya. Iya. Jadi waktu itu waktu pas launching sebenarnya saya kan ada grup WhatsApp juga ya, yang isinya juga teman-teman Pemerhati sepak bola gitu kan. Termasuk adalah salah satu petinggi di PSSI juga. Ada launching gitu kan, jersey baru untuk timnas Indonesia di ini gitu kan. Tapi yang enggak lah, saya pengen tahu aja gitu. Besok aja lah dengar kabarnya, atau nantilah kita dengar kabarnya lewat media gitu. Iya. Udah berapa hari kemudian ceritanya saya jalan nih ke FX Senayan. Oh iya, di Nah, situ. rupanya ada counternya. Saya penasaran kan. Ada tuh counternya. Saya jalan lah gitu kan. Saya coba lihat. Beli nih abang nih? Enggak. Enggak. Bang lihat-lihat doang nih. Saya ngeliat dulu gitu loh. Oke. Saya pengen tahu gitu kan. Tapi kok kayaknya kan biasanya orang begini ya. Ada pandangan pertama. Tagline ya atau slogan tuh. Jatuh cinta pada pandangan pertama Iya, gitu iya, ya. betul. Saya coba lihat gitu. Tapi pada saat ngeliat pertama, nggak menarik ya, kok Pak? kayaknya ada yang kurang mengena di hati saya gitu. Saya juga beda ketika saya waktu timnas Indonesia itu yang sebelumnya. ya disponsori oleh Nike.
yang merah, hijau. Itu saya nggak usah pakai ini, langsung saya beli. Termasuk yang terakhir, Miles ya. Itu juga saya langsung beli. Tapi kemarin itu saya, aduh, kok kayaknya ada yang kurang ini ya, gitu ya. Itu ini aja, naluri aja gitu kan. Saya udah tanya harganya kan, yang original layernya berapa, yang replikanya berapa, yang untuk trainingnya berapa gitu kan. Ya worth it lah ya gitu kan. Artinya saya masih bisa nih beli gitu kan. Tapi kok saya belum tertarik gitu kan. Sampai akhirnya penjaganya, Pak nggak jadi ngambil gitu kan. Saya tanya, ini sampai kapan gitu kan. Sampai minggu depan Pak masih buka. Oh, yaudah deh, nanti aja. Delalah besoknya muncul berita yang jadi mungkin teman-teman pada tahu lah ya kenapa itu polemik terjadi. Tapi menurut saya spiritnya setuju nih dengan PSSI ini Bang, bahwa produk itu mungkin untuk mensupport produk dalam negeri kita kita harus pakai produk-produk kita. Cuma yang satu sisi lain ya ngono ya ngono ning aja ngono kan gitu ya. Artinya ini kan etalasenya Indonesia di dunia. Iya. Apalagi sepak bola kan, yang penggemarnya begitu besar gitu. Betul, dan pernah juga ada Mills itu kan juga produk lokal kan gitu. Artinya dulu kok kan gitu. Sekarang kenapa jadi? Iya, makanya ketika produk baru itu hadir, masyarakat ya, saya persempit aja lah masyarakat sepak bola Indonesia ya. Para penggemar sepak bola Indonesia tapi yang jangan salah tuh. Itu pokoknya luar biasa lah. Pasti kan berharap lebih bagus dari yang sebelumnya kan begitu. Betul. Tapi ketika secara desain, secara kualitas, semuanya kan. Betul. Tapi ketika melihat loh kok seperti ada degradasi ya, agak-agak kok nggak sebaik yang sebelumnya ya. Akhirnya kan minat untuk memiliki menjadi berkurang. Padahal spiritnya kita berharap ini harus lebih bagus. Saya begitu ngelihat ada jersey baru pasti saya beli. Tapi entah kenapa kemarin tuh kok belum. Padahal saya udah lihat ini. Tapi ini sekarang lagi diperbaiki, mungkin mudah-mudahan akan lebih jadi bagus. Mudah-mudahan lebih bagus. Kalau bagus pasti saya beli. Saya nggak ada cerita nggak punya jersey tim nasional Indonesia. Saya masih punya. Kalau tim-tim luar negeri aja saya punya. Apalagi timnas. Maksudnya timnas nggak punya. Setuju. Kelewatan itu kalau sampai nggak punya jersey timnas kan. Ya jadi tapi memang harus introspeksi lah dari pihak Expo-nya harus. Karena ekspektasi masyarakat kita itu tinggi loh. Kalau netizen maha benar netizen dari segalanya. Dengan segala ucapan. Tapi kadang perlu didengar juga mereka ngomong. Perlu mereka didengar gitu ya. Paling tidak masukan-masukan yang positif itu harus direspon. Kalau yang nyinyir mah ya udahlah diemin aja gitu kan. Tapi yang masukan-masukan yang memang realistis, masukan-masukan yang memang masuk akal yang memang mengena didengerin. Jadi itu jadi feedback lah buat ini harus. Kan yang menilai kan orang lain. Betul, kan tetap yang menilai itu orang lain. Ya mudah-mudahan besok jadi lebih bagus lah ya. Ya harapannya begitu. Tapi kalau bagus pasti saya beli lah. Saya beli. Ya sekali lagi kita bukan yang nggak dukung nih. Jadi kita pengen malah justru ini produk menjadi berkualitas. Iya harus lah. Ini kan seperti yang tadi bilang, ini kan identitas tim nasional Indonesia, di mana tim nasional Indonesia itu adalah representasi dari negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ajang mereka ambasadornya kita loh itu. Apalagi mau main di Piala Asia, Piala Dunia. Amin. Gitu. Mudah-mudahan lolos. Amin. Karena spiritnya juga kita tularkan ke Tangsel, Bang. Jadi di Tangsel itu kita juga pengen produk-produknya itu asli buatan Tangsel. Bagus itu. Jadi kita di KONI itu semua kita upayakan, kita nggak beli dari luar. Bukannya kita nggak suka. Tapi kita juga pengen industri olahraga ini berkembang bareng dengan prestasinya. Artinya potensi yang ada Tangerang Selatan tidak hanya kemudian pada prestasi olahraganya, tapi juga penunjangnya juga harus didukung. Saya pikir itu bagus, itu bisa jadi role model itu. Alhamdulillah Bang, kita bikin jaket, bikin jersey segala macam itu harus lokal dari Kota Tangerang Selatan. Jadi bahkan sepatu kita juga. Jadi betul-betul produk dari Tangerang Selatan. Jadi kita berharap hebat. ininya juga berimbang dengan prestasinya. Karena siapa lagi kalau nggak akan yang encourage mereka untuk maju kalau bukan dari kita. Jadi masyarakat di Tangerang Selatan kan jadi ikut memiliki, ya kan? Karena produk-produk mereka ternyata bagus, dipakai ya kan, untuk membawa bendera Tangerang Selatan di arena nasional kan begitu. Iya, kan karena juga atlet-atlet kita nih alhamdulillah juga banyak yang di nasional. Jadi
Untuk PON aja kita dari Banten nih, kita hampir 60-an. Oh iya? Itu atletnya dari Kota Tangerang Tangerang Selatan. Selatan. Oke, Alhamdulillah kita menyumbangkan yang terbanyak daripada yang lain. Andalannya cabang apa? Kita di panahan. Oh, panahan ya. Di Oke. renang Oke. dan ada beberapa. Kalau baseball, kebetulan saya manajer baseball Banten, itu semuanya 98% anak dari Tangerang Selatan. Mantap. Jadi memang alhamdulillah lah. Nah, ini ya kita mencoba lah karena kita mau jadi tuan rumah nih Bang di Porprov di 2026. Kita mau jadi juara umum itu dengan juara umum yang organik. Nggak boleh ada apa dari luar yang masuk, enggak lah. Mantap. Anak-anak Tangsel udah cukup bisa berprestasi. Hebat Tangerang Selatan. Semoga sukses. Amin Bang, terima kasih. Nah ini sekaligus menutup juga wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita sama Pak Kesit ya, Bung Kesit ini biasa kalau dipanggil di TV Bung Kesit ini. Jadi ilmunya banyak sekali. Beliau adalah wartawan olahraga yang memang menukangi bidang olahraga dari awal dan kita dorong dan kita support beliau menjadi ketua PWI Jaya. Amin. Terima kasih. Oke, sahabat Bang Taja, kita ketemu lagi nanti dan jangan lupa untuk terus like, subscribe, and comment di YouTube kita ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.